Shalom, selamat pagi anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita untuk menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami boleh menikmati nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan untuk kami jalani di hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah setiap kami ya Tuhan boleh senantiasa mensyukuri akan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, ajar kami untuk memahami, mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu curhat kepada Allah. Sejak zaman Soekarno sampai pemerintahan sekarang, gereja terus disuruh atau dipaksa tutup walaupun kadang sudah ada izin gereja berdiri. Bahkan semakin meningkat setelah adanya PBM nomor 8 dan 9 tahun 2006. Tidak heran, berbagai instansi, pejabat dan ormas tertentu memakai peraturan tersebut sebagai senjata untuk merusak dan menutup secara paksa yang oleh penguasa telah dibiarkan dengan tidak menghukum para pelaku tersebut. Orang Kristen termasuk kita sudah terus-menerus berdoa agar Tuhan bertindak dan menyatakan keadilan, namun seolah-olah Tuhan diam saja. Namun apakah benar Tuhan diam saja? Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, inilah yang juga menjadi curahan hati Habakuk kepada Allah. Nah, melalui curhat Habakuk, kita dapat belajar 3 kebenaran penting, yaitu pertama, Habakuk membawa pergumulan keluhannya kepada Allah. Habakuk hidup pada akhir abad ke-7 sampai awal abad ke-6 sebelum Masehi di bawah 3 raja terakhir yang jahat sebelum hancurnya kerajaan Yehuda. Hidup dalam situasi yang demikian membuat Habakuk bergumul dan mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Namun, dia berdiam diri seolah-olah membiarkan semuanya itu. Walaupun tidak mengerti, Habakuk telah bertindak benar dengan membawa pergumulannya kepada pribadi yang tepat, yakni Allah sendiri. Kedua, Allah seringkali tidak langsung menjawab apa yang menjadi pergumulan kita. Pertanyaan Habakuk, berapa lama lagi Tuhan? Secara tersirat menunjukkan bahwa pada saat kita berseru dan berdoa kepada Allah, Allah tidak secara otomatis atau langsung menjawab pergumulan kita. Allah tahu kapan saat yang tepat untuk menjawab pergumulan kita. Yang kita perlukan adalah tetap bertekun dalam doa dan bersabar dalam kesesakan. Yang ketiga, manusia berdosa mengalami kerusakan secara total. Habakuk memberikan gambaran yang mengerikan mengenai dosa-dosa yang terjadi di Israel. Kebejatan moral, penindasan, kejahatan merajalela, pemerintah bertindak lemah dan lamban, sehingga ketidakadilan, perbantahan, dan pertikaian terus terjadi di mana-mana. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, kejatuhan rohani yang terjadi pada Yehuda ternyata diikuti pula oleh kejatuhan moral dan politik. Bangsa Yehuda sudah rusak secara menyeluruh dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam kondisi demikian, siapa yang dapat diandalkan? Siapa yang dapat memulihkan umatnya kecuali Allah sendiri?
Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, pergumulan apapun yang sedang kamu alami saat ini, kesulitan dalam pelajaran, relasi, pacaran, keuangan, kesehatan, dan sebagainya, bawalah kepada Allah dan percayalah, serta nantikanlah pertolongannya dengan setia. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk senantiasa bersabar di dalam menghadapi berbagai hal yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kami. Dan terutama kami senantiasa menyerahkan segala pergumulan kami hanya kepada Engkau ya Tuhan, yang adalah pemilik kehidupan ini. Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami, membimbing kami, berikan kami kesehatan selalu ya Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan, kami perbuat, kami pikirkan semuanya itu ya Tuhan, karena tuntunan dan hikmat daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh aktivitas pembelajaran hari ini. Biarlah Tuhan menyertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas.